Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Di pagi hari ini, sebelum kita mengikuti kegiatan sekolah minggu, kita lihat dulu panduan sekolah minggu online. Yang pertama, mohon bimbingan Papa dan Mama dari rumah ketika adik-adik mengikuti sekolah minggu. Kedua, adik-adik jangan lupa menggunakan pakaian yang rapi dan juga sopan. Ketiga, ikuti instruksi dengan penuh antusias. Dan yang keempat, bebas berekspresi. 5. Fokus ketika mengikuti kegiatan sekolah minggu. 6. Kita siapkan hati kita dan juga sikap kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Oke adik-adik, selamat mengikuti kegiatan sekolah minggu. Selamat pagi adik-adik, Shalom. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online di pagi hari ini. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Semua baik? Wah, terima kasih kalau semua ada dalam keadaan sehat. Adik-adik, mari kita akan mulai ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu, adik-adik saya undang bangkit berdiri dan kita angkat kidung pujian yang berkata, "Dengar Dia panggil nama saya." Silakan duduk kembali di tempat masing-masing. Baik adik-adik, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Untuk itu sikap doanya, baik kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Teristimewa bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengumpulkan kami
di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau mau hadir bersama-sama kami Tuhan di dalam ibadah online yang kami laksanakan di pagi hari ini. Tuhan Yesus, mampukan kami semua Tuhan untuk boleh mengambil bagian di dalam ibadah ini. Terutama kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus, di dalam memuji-muji bahkan akan mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Untuk itu Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Engkau berkati kami semua. Begitupun adik-adik kami yang masih dalam persiapan untuk mulai untuk mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus Engkau berkati. Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu telah siap bermazmur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, masih dalam keadaan tenang, kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur di pagi hari ini. Untuk itu, sebelumnya kita menyanyi satu pujian yang berkata, Yesus itulah satu-satunya. Ya, adik-adik, kita akan ada dalam pembacaan Mazmur di pagi hari ini yang terambil dari Mazmur 123 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat dengan judul Berharap kepada Anugerah Tuhan. Adik-adik semua sudah dapat? Ya, baik, kita akan mulai, kita baca sama-sama ya. Adik-adik juga di rumah masing-masing ikut baca sama-sama ya. Baik, kita mulai. Berharap kepada anugerah Tuhan. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihi kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Demikianlah pembacaan Mazmur kita di pagi hari ini. Baik adik-adik, masih dalam keadaan tenang, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Untuk itu adik-adik masih tenang di tempat duduk masing-masing, kita akan membaca firman. Tetapi sebelumnya kita angkat kidung pujian yang berkata, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari.
doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari dalam doa tiap hari dalam baca kitab suci, doa tiap hari dalam Adik-adik, Shalom. Di saat ini tiba saatnya bagi kita dalam ibadah sekolah minggu online. Kita akan membaca sedikit dari firman Tuhan. Yang di saat ini firman Tuhan kita terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, yang terambil dari Kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-30. Adik-adik siapkan Alkitab, buka Alkitabnya pada pembacaan yang Bunda sudah sampaikan. Karena hari ini kita diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan Yesus untuk membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya kita apa dulu? Yang pastinya kita harus berdoa dulu. Kita minta tuntunan Roh Kudus untuk membuka hati pikiran kita, memahami akan firman Tuhan yang kita baca di saat ini. Oke adik-adik, siapkan hati dan pikiran. Lalu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi di saat ini Bapa, dalam ibadah sekolah minggu online, kami anak-anak-Mu diberikan kesempatan untuk membaca firman-Mu. Tapi kami menyadari sungguh Tuhan, kami belum mampu untuk memahami firman-Mu ini. Untuk itu kami mohon kepadamu Tuhan Yesus, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk memahami akan firman-Mu yang akan kami baca ini. Dan juga Tuhan, mampukan kami untuk melaksanakan kehendak firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah kepada kami Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya adik-adik, perhatikan Alkitabnya, adik-adik yang sudah bisa baca, nanti baca bersama-sama dengan Bunda ya. Tapi kalau adik-adik yang belum bisa baca, duduk dengan tenang, lalu dengar pembacaan yang Bunda baca di saat ini. Pembacaan kita di saat ini berjudul tentang Ehud. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon, Raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel, oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amun dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, Raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta. Disandangnya lah itu di bawah pakaiannya pada pangkal paha kanannya. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang. Tapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal, yang kembali menghadap raja. Berkatalah ia, ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku, ya raja. Kata Eglon, diamlah dahulu. Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia, sedang ia duduk sendirian. Ia duduk sendirian di kamar atas di rumah peranginannya. Berkatalah Ehud, ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya dan ditikannya di perut raja, sehingga hulunya beserta pedang itu masuk.
lemak menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Demikianlah Ehud sampai ke serambi. Pintu kamar atas itu ditutup dan dikuncinya setelah ia keluar. Baru saja ia keluar, datanglah hamba-hamba raja melihat, tapi pintu kamar itu terkunci. Lalu berkatalah mereka, tentulah ia membuang air di kamar rumah peraminan itu. Lalu mereka menunggu-nunggu sambil menjadi bingung, tetapi raja tidak membuka pintu kamar atas itu. Kemudian mereka mengambil kunci, membuka pintu, maka tampaklah tuan mereka mati tergeletak di lantai. Sedang mereka berlambat-lambat, Ehud meloloskan diri. Ia lewat dari batu-batu berpahat dan meloloskan diri ke arah Seira. Setelah ia sampai di sana, ditiupnyalah sangkakala di pegunungan Efraim. Lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu, dan ia sendiri di depan. Berkatalah ia kepada mereka, ikutlah aku, sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu, orang-orang Moab itu, ke dalam tanganmu. Maka turunlah mereka mengikuti dia, lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab, dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab, semua orang yang tegap dan tangkas, seorang pun tidak ada yang lolos. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan orang Israel, maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah kita yang membaca, mendengar, dan mau melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Adik-adik, tadi kita semua sudah mendengar, kita juga sudah membaca tentang firman Tuhan yang judulnya tentang Ehud. Nah, di saat ini Bunda mau bercerita tentang kehidupan bangsa Israel pada zaman dulu. Pada saat itu mereka dipimpin oleh seorang raja yang sangat jahat. Raja ini tidak menurut pada perintah Tuhan. Dia mau memerintah bangsa Israel dengan sesuka hati, tanpa memperhatikan bahwa apa yang dia inginkan, apa yang dia lakukan pada bangsa ini benar atau tidak di mata Tuhan. Dia melakukan segala sesuatu pada bangsa Israel dengan sesuka hati. Raja ini bernama Raja Eglon. Dia berasal dari Moab. Nah, Raja Eglon ini dia memiliki sifat yang sangat jahat, yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Karena itu sudah tadi sifatnya yang tidak menurut pada perintah Tuhan. Dan dia pun mengajak atau menyuruh bangsa Israel juga melawan terhadap perintah Tuhan. Padahal yang kita ketahui bahwa melawan itu tidak baik untuk Tuhan. Nah, pada saat itu ada juga bangsa Israel yang tidak mau menuruti apa yang diperintahkan oleh Raja Moab. Mereka lalu bersama-sama berdoa, memohon kepada Tuhan Allah untuk mengirimkan seorang pemimpin bagi mereka, untuk menolong mereka, membebaskan mereka dari pemimpin yang jahat, yaitu Raja Eglon, yang biasa kita sebut juga Raja Moab. Mereka berdoa kepada Tuhan. Lalu pada saat itu Tuhan mendengar jawaban dari doa bangsa Israel tadi. Lalu Tuhan Allah mengutus seseorang hadir dalam kehidupan mereka untuk menolong mereka. Siapakah dia? Dia adalah Hakim Ehud. Nah, adik-adik, Bunda mau bilang bahwa hakim di sini pada zaman bangsa Israel pada zaman dahulu, hakim ini adalah seorang pemimpin. Kalau hakim di zaman kita sekarang adalah seorang yang memutuskan perkara atau masalah di pengadilan. Tapi hakim pada waktu itu yang memimpin bangsa Israel adalah hakim yang ditugaskan untuk memimpin bangsa Israel, membawa mereka untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, Hakim Ehud ini
dia berasal dari suku Benjamin. Adik-adik pasti sudah tahu suku Benjamin adalah salah satu suku dari ke-12 suku yang ada di Israel. Nah, Hakim Ehud ini dia punya bapak atau dia punya ayah, namanya adalah Gera. Sifat dan perilaku dari Hakim Ehud ini adalah dia seorang yang sangat baik. Dia baik, dia mengikuti apa yang Tuhan inginkan atau yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya sebagai manusia. Dan ketika saat itu orang Israel berdoa meminta pertolongan Tuhan untuk mengirimkan mereka seorang pemimpin, maka hadirlah Hakim Ehud bagi mereka. Tuhan mengirimkan Hakim Ehud bagi mereka, bagi bangsa Israel ini. Nah, Tuhan mengirimkan dia untuk menaklukkan atau membunuh Raja Eglon atau Raja Moab yang sangat jahat bagi bangsa Israel. Nah, caranya bagaimana dia bisa membunuh atau menaklukkan Raja Moab atau Eglon tadi itu? Dia melakukan beberapa cara. Ada cara-cara atau strategi yang dia pergunakan untuk dapat membunuh Raja Moab. Nah, caranya apa? Cara yang pertama adalah dia membuat sebuah pedang yang sangat tajam. Pedang yang sangat tajam ini panjangnya sekitar 1 meter. Wah, pedang yang sangat tajam ya. Kemudian setelah selesai membuat pedang tadi, dia kemudian menaruh pedang itu dan menyembunyikan pedang itu di pangkal pahanya. Tadi tahu biasa kalau melihat film orang yang berperang itu biasanya mereka menyembunyikan pedang mereka di pangkal pahanya, di pangkal paha mereka supaya tidak diketahui oleh musuh. Begitu juga yang dilakukan oleh Hakim Ehud. Dia menyembunyikan pedang yang sudah dibuatnya tadi itu di pangkal pahanya. Terus cara yang berikut adalah dia menyampaikan pesan. Dia menyampaikan pesan yang dikirimkan untuk Raja Moab. Dan pada saat itu dia pergi menghadap Raja Moab bersama dengan pengawal-pengawal Raja Moab. Dia pergi di hadapan Raja Moab bersama dengan pengawal-pengawalnya. Sesampainya di sana, dia menyampaikan kepada Raja Moab bahwa dia ingin menyampaikan pesan dari Tuhan. Dia ingin menyampaikan pesan dari Tuhan Allah. Lalu Raja Moab menyampaikan buat dia bahwa diamlah dahulu. Nah, ketika Raja Moab menyampaikan hal seperti itu, lalu pada saat itu pengawal-pengawal dari Raja Moab pun meninggalkan dia sendirian di saat itu bersama dengan Hakim Ehud yang datang tadi menghadap Raja Moab. Dan pada saat itu ketika dia melihat bahwa sudah tidak ada lagi pengawal-pengawal dari Raja Moab, maka dengan cepat dia mengambil pedang yang tadi dia sembunyikan, lalu dia memakai pedang itu untuk menikam raja yang jahat tadi, yaitu Raja Moab atau Raja Eglon tadi. Dan pada saat itu Raja Eglon yang bertubuh gemuk dan berbadan besar itu, dia langsung mati. Dan pada saat itu juga Hakim Ehud lari meninggalkan Raja Moab sendirian. Dan ketika musuh-musuh atau pengawal-pengawal dari Raja Moab itu datang menghadap Raja Moab, mereka mendapati bahwa Raja Moab sudah mati, ditikam oleh
Hakim Ehud dengan pedang yang dibuatnya tadi. Lalu mereka mau mencari Hakim Ehud, ternyata Hakim Ehud sudah melarikan diri. Dan pada saat itu pada saat itu Hakim Ehud kembali kepada bangsa Israel dan dia memimpin bangsa Israel selama 80 tahun. Nah, adik-adik, itu cerita dari Bunda tentang Hakim Ehud, dan Bunda juga mau sampaikan kepada adik-adik bahwa ada sikap yang harus kita pelajari atau kita teladani dari Hakim Ehud. Sikap yang pertama adalah Hakim Ehud ini dia berani. Adik-adik tahu bahwa Hakim Ehud ini dia berani ketika dia ditunjuk atau diperintah oleh Tuhan Allah untuk membunuh Raja Moab dan kemudian menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Dia tidak menolak, dia tidak bilang bahwa dia tidak mau menerima perintah itu, tapi dengan penuh sukacita dia menerima apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Nah, sikap yang kedua adalah dia bertanggung jawab ketika perintah yang diberikan Tuhan Allah kepada Hakim Ehud, dia melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Terus yang ketiga, sifat yang kedua adalah dia berani mengambil resiko. Dia berani mengambil resiko tentang apa yang akan dia hadapi nanti. Dia tidak takut menghadapi musuh-musuh dari Raja Moab. Dia berani melakukan apa saja tanpa ada rasa takut sedikit pun. Nah, keberanian dari Hakim Ehud ini perlu kita contohi. Jadi ketika adik-adik diberikan tanggung jawab oleh guru di sekolah atau oleh kakak pengasuh, misalnya adik-adik diberikan tugas untuk memimpin lagu di depan atau disuruh untuk pimpin doa di depan, jangan adik-adik malu-malu, tapi harus berani, harus mau bertanggung jawab ketika diberikan perintah atau diberikan tanggung jawab untuk adik-adik. Nah, itu salah satu dari sikap Hakim Ehud yang harus kita teladani atau kita pelajari. Terus sikap yang kedua adalah dia adalah seorang yang cerdik. Kenapa dibilang dia cerdik? Dibilang dia cerdik karena dia memanfaatkan pekerjaannya sebagai seorang hakim untuk menolong orang lain. Terus yang kedua, dia memiliki tangan kiri. Dia memakai tangan kirinya untuk melakukan pekerjaannya, tapi tidak membuat dia malu atau tidak membuat dia takut. Nah, di sini juga kita harus tahu bahwa terkadang kita tidak kuat untuk melakukan aktivitas kita dengan tangan kiri. Nah, di sini kita harus belajar dari Hakim Ehud bahwa apa yang dia lakukan ternyata baik. Begitu juga kita harus percaya dan yakin bahwa apa yang Tuhan ciptakan untuk kita manusia itu semuanya baik. Tidak ada yang tidak baik. Jadi apa yang Tuhan berikan untuk kita juga harus memanfaatkannya untuk menolong sesama kita. Seperti Raja Ehud yang memanfaatkan anggota tubuhnya, yaitu tangannya yang kidal, untuk menolong bangsa Israel dengan cara menaklukkan Raja Ehud, sehingga Tuhan memilih dia menjadi hakim atau pemimpin bagi bangsa Israel. Ya adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang Bunda sampaikan di saat ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti, dipahami, dan dilaksanakan dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita.
Ya adik-adik, kita akan ada dalam doa syafaat. Untuk itu Bunda minta adik-adik semua yang ada di rumah semuanya tenang, lipat tangan, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami anak-anakmu, kembali lagi di saat ini kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa, karena di kesempatan ini Tuhan Yesus dapat memberikan kami kesempatan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online. Tuhan Yesus, kiranya ibadah yang kami laksanakan di saat ini, Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau memberkati setiap apa yang boleh kami lakukan. Kiranya setiap puji-pujian kami Tuhan Yesus berkenan untuk memberkatinya. Kami juga berterima kasih Bapa, karena dalam ibadah sekolah minggu online kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang boleh kami baca dan kami dengar di saat ini Tuhan, menjadi petunjuk bagi kami untuk dapat melaksanakan kehidupan kami seperti apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Ajarlah kami untuk belajar dari Hakim Ehud yang berani dan cerdik ketika diberikan tanggung jawab. Biarlah kamu pun dapat dimampukan untuk melaksanakannya dengan baik. Bapa di surga, di saat ini kami mau berdoa bagi kehidupan teman-teman kami, kehidupan orang tua terkasih kami, para pengasuh, bahkan pengurus kami yang selalu setia bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati mereka dalam setiap tugas tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan yang mereka lakukan. Bapa di surga, di saat ini juga kami tak lupa mau berdoa bagi kehidupan kami di saat ini yang sedang dilanda pandemi, yaitu mewabahnya virus yang masih saat ini melanda kami, sehingga tidak memperbolehkan kami untuk bersama-sama dengan teman-teman kami. Kami juga hanya dapat boleh beribadah lewat ibadah sekolah minggu online. Kiranya Tuhan Yesus tetap melindungi kami dari virus yang mematikan ini Tuhan, bahkan teman-teman kami yang mungkin sudah terkena dan berada di ruangan-ruangan isolasi, kiranya Tuhan selalu mendampingi mereka dalam setiap proses pemulihan yang saat ini mereka hadapi. Bapa di surga, kami serahkan seluruh permohonan kami kepadamu Tuhan. Tak lupa kami memohon ampun atas semua salah dan dosa yang kami perbuat Tuhan Yesus. Jika di keseharian hidup yang kami jalani Tuhan, kami lebih banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah Tuhan Yesus mengampuni kami dan layakkanlah kami untuk tetap layak di hadapan-Mu. Bapa di surga, ini doa kami Bapa, dan kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Bunda Olive. Kiranya apa yang sudah disampaikan oleh Bunda Olive dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran adik-adik, dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan setiap harinya. Baik adik-adik, sebelum kita masuk dalam doa berkat, kita angkat kidung pujian yang berkata, Happy ya ya ya. Adik-adik, kita akan ada dalam doa berkat. Untuk itu kepada adik-adik saya undang bangkit berdiri dan kita menerima berkat. Sikap doanya, ya kita berdoa. Ungkapan syukur kembali kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan Yesus atas segala berkat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu Tuhan kepada kami di dalam menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami di saat ini. Kiranya Tuhan Yesus, apa yang sudah disampaikan Bunda Olive, kiranya Tuhan
dapat tersimpan baik di dalam hati dan pikiran kami, dan dapat kami aplikasikannya dalam kehidupan kami setiap saat. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau mau memberkati kami mulai saat ini, kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah adik-adik ibadah online kita di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Jangan lupa 3M. Memakai masker, mencuci tangan, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak.